Selamat siang semuanya, dan pertama-tama saya mengucapkan untuk teman-teman, adik-adik yang merayakannya, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga puasanya berhasil dan sukses, dan maaf lahir dan batin. Salam kepada Profesor Dr. Chandra Wijaya dan tim dari FIA UI, kemudian teman-teman dari Orbitin, kepada Mbak Dona, kepada Mas Rehan, dan kepada rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Saya biasanya panggilnya Bro Jimmy nih, atau Chief Jimmy. Jadi kita sudah kenal cukup lama karena Bro Jimmy juga perusahaan yang lain, Proven Force juga banyak bekerja sama dengan UP. Selama ini saya sangat kagum beliau waktu mulai bisnisnya, pasti masih sangat muda ya, tapi bisa cepat sukses dan solid dan juga berkembang dengan hal-hal yang lain, dengan Orbitin ini luar biasa, dan tapi mau tetap memberi kepada yang lebih muda dan kepada negara dengan program YEC dan lain-lain ini. Saya terus terang senang sekali kalau bicara, saya jauh lebih senang bicara dengan yang muda-muda daripada yang lebih senior dari saya, terus terang, karena lebih dinamik dan buat saya bukan saja it's a two-way street gitu ya, bukan saja saya mengajari, tapi saya juga sebetulnya lebih sharing, tapi juga banyak belajar dari Anda-Anda, karena tentunya masa depan bisnis, masa depan negara itu ada di tangan Anda, dan juga banyak mempengaruhi tentunya bisnis-bisnis apapun yang kita jalankan. Mungkin pertama, jadi seperti Mas Memo tadi katakan, ini sebetulnya lebih sharing ya, mungkin pengalaman saya sendiri, mungkin sedikit nasihat, dan kemudian bisa langsung bertanya. Saya sudah minta izin kepada Chief Jimmy, saya minta maaf sekitar 2-4 saya harus ke board meeting, tapi saya mulai saja. Mungkin untuk pertanyaannya atau temanya adalah how to start your own business ya. Dan ini seperti kita semua ketahui, sebetulnya bukan saja science, ini science dan juga art gitu ya. Jadi seni, science dan seni. Dan juga yang paling utama adalah juga luck, keberuntungan ya. Orang banyak bilang luck itu nomor 1. Tapi luck itu juga Anda tidak bisa lucky kalau Anda tidak prepare. Ya, waktu luck itu datang, kalau Anda tidak prepare dan tidak punya skillnya, tentunya juga tidak bisa menangkap bola tersebut gitu ya. Mungkin bagi Anda-Anda yang sini, saya yakin adik-adik ya yang di webinar ini, tentunya ada di webinar ini karena merasa tertarik ingin menjadi wirausaha atau entrepreneur ya. Kalau saya boleh katakan mungkin beberapa hal. Nomor 1 adalah, dan ini sharing untuk dari diri saya sendiri. Nomor 1 adalah saya selalu katakan bahwa untuk menjadi sukses, dan bukan saja di bisnis ya, tapi sebagai manusia, sebagai anggota dari social masyarakat, adalah self awareness. Self awareness ini artinya mengenal diri kita sendiri gitu. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa hal-hal yang membuat kita energize, apa hal-hal yang membuat kita lemes, atau hal-hal yang membuat kita tidak bermotivasi. Ya. Jadi mungkin itu nomor satu dulu. Jadi melihat ke dalam,
saya ini sebetulnya dalam hidup ini apa sih yang membuat saya passionate, membuat saya senang. Jadi mungkin adik-adik bisa duduk dan bisa apa namanya itu seperti self inventory gitu ya, strength saya apa, weakness saya apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, apa yang membuat saya energize, apa yang mengambil energi dari saya, sehingga itu bisa membuat untuk langkah berikutnya seperti roadmap gitu. Untuk saya sendiri misalnya, kenapa saya menjadi entrepreneur? Karena saya tahu sejak kecil itu saya tidak suka dikasih tahu orang gitu. Jadi saya suka membuat keputusan sendiri. Saya cukup kritis kalau dikasih tahu orang juga dari apakah orang tua atau guru. Saya tidak terima begitu saja gitu. Dan kalau sesuatu yang saya anggap benar tidak itu membuat saya merasa terkungkung. Jadi saya merasa, waduh, kalau kayaknya saya mesti jadi entrepreneur nih. Kalau enggak, saya akan merasa terus terbatasi gitu ya. Karena freedom for me is number one gitu. Saya suka sekali kebebasan dalam menentukan apa yang saya mau lakukan. Gitu. Tapi saya juga satu hal yang saya merasa kelemahan ya adalah saya suka saya banyak sekali ide-ide tentang bisnis kreatif. Satu hal yang saya tidak suka adalah detail yang terlalu banyak. Jadi dari permulaan saya ini weakness yang saya harus, karena sebuah bisnis itu nanti kalau Anda sadari yang sudah punya bisnis tentunya tahu, yang namanya back office, sering dibilang back office itu ya adalah accounting, legal, administrasi, HRD, itu ternyata pentingnya luar biasa. Jadi mungkin saja Anda adalah salesman yang luar biasa, bisa tapi kalau bagian belakangnya itu tidak beres, itu mungkin bisa sukses sebentar, tapi kelanjutannya mungkin akan sulit. Nah, jadi saya tahu itu tadi self awareness itu self inventory untuk mengetahui hal-hal tersebut sehingga kedepannya strength saya bisa pakai, kekuatan saya bisa pakai, kelemahan harus saya tutupin bagaimana nih, gitu kan? Dan kemudian juga apa ambisi saya, visi saya untuk hidup ini dan untuk menjadi roadmap. Ya. Kemudian kedua adalah sebetulnya kalau bisa Anda adik-adik lebih mengerti sebetulnya menjadi entrepreneur itu seperti apa sih gitu. Karena banyak sekali orang bilang saya mau jadi entrepreneur, kok enak ya, uangnya banyak, kayak bos gitu ya. Tapi itu hanya satu bagian, dan kalau sukses ya, menjadi entrepreneur itu banyak sekali sisi-sisinya gitu, yang pusingnya juga, yang pengorbanan yang harus dilakukan, kerja keras dan hal-hal yang lain-lain. Jadi saya anjurkan mungkin kalau bisa bicara dengan teman-teman atau kenalan orang tua yang punya bisnis sendiri, cari waktu dengan mereka, berbicara bagaimana sih prosesnya, seperti apa sih, pusingnya apa, plus minusnya apa gitu. Karena banyak yang saya lihat mau jadi entrepreneur itu hanya lihat yang glamournya saja, kan sebetulnya banyak hal-hal yang juga pengorbanan dan hal-hal yang kerja keras dan hal-hal lain yang juga tidak glamour gitu. Jadi
bicara dengan orang-orang yang sudahnya sehingga Anda bisa lebih mengerti dan Anda bisa juga decide, oh dengan kadang ini saya tetap mau menjadi entrepreneur atau mungkin waduh kayaknya mungkin saya kurang cocok ya hal-hal tersebut. Kemudian ketiga adalah selalu ini yang mungkin yang paling sulit adalah coming up with the business ideas gitu ya. Dan again, ini adalah art, jadi bukan science. Mungkin beberapa hal saja saya katakan. Ini bisa business ideas ini bisa banyak tentunya cara menemukannya banyak gitu. Satu adalah Anda punya pengalaman atau personal strength atau talent juga ya. Mungkin yang keluarganya mungkin punya bisnis makanan kecil itu suatu hal yang Anda sudah tahu sehingga mungkin pilih itu misalnya ya. Atau seperti saya misalnya saya dulu adalah seorang banker, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah waktu saya jadi entrepreneur adalah mulai dengan securities pialang saham gitu ya, perusahaan pialang saham, karena itu adalah dunia yang saya tahu. Kemudian dari sana kemudian baru ke hal-hal yang lain. Kemudian bisa juga dari melihat suatu problem yang harus di solve. Ya kalau Anda sering baca apalagi startup gitu ya, selalu ada kata-kata namanya pain point ya. Gojek itu dulu mulai mengadres pain point. Apa pain point-nya adalah ojek itu tidak, nggak tahu apakah safe atau tidak, kemudian mau beli barang sulit, harus makan waktu. Jadi they're addressing pain point gitu ya, sesuatu problem yang belum yang tidak tidak convenient, tapi harus di address. Seperti ke dokter susah, harus konsultasi, kita sakitnya sekarang appointment-nya baru dapat 2 hari lagi. Ya Halodoc mengadres problem itu gitu. Jadi bisa dari sana juga ya. Apa sih yang Anda lihat sekeliling Anda yang kurang efisien atau kurang banyak diperlukan konsumen, mungkin dari hal tersebut juga. Kemudian bisa juga dari network ya, apakah ada teman yang mulai bisnis kemudian ikut saya yuk kita sama-sama, atau ada yang menawarkan hal-hal yang lain. Mas, saya agak telat ya, Mas Memo. Terlalu panjang. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu, Pak. Sekitar 10 menit lagi, Pak. Masih bisa, Pak. Ya, Oke. Pak. Terima kasih, Mas. Ya, Pak. Kemudian zaman sekarang itu juga ide dari menjadi seorang entrepreneur itu juga berubah ya. Jadi kalau sekarang kan dengan digital world ini banyak yang namanya gig economy itu ya. Jadi menjadi freelancer lah basically ya. Dan itu bisa saja cukup menguntungkan juga ya. Ya tentunya dari yang level bawah adalah menjadi pengemudi, pengemudi Gojek itu sebetulnya adalah mereka entrepreneur kecil, karena itu Gojek itu hanya penghubungnya saja kan, sebetulnya itu mereka itu Gokar atau bisnis sendiri gitu ya, atau misalnya berjualan di Tokopedia atau mungkin menjadi sekarang banyak edtech juga ya, education tech startup itu menjadi tutor atau menjadi pembimbing ini ya, bisa. Itu sebetulnya entrepreneur kecil semua gitu, yang mereka tidak bekerja untuk sebuah perusahaan secara karyawan, tapi sebetulnya mereka adalah
entrepreneur yang mandiri. Jadi apakah mau jadi seperti itu? Apakah mau bikin small business atau ada ide yang lebih besar untuk sebuah startup misalnya? Hal berikutnya adalah setelah misalnya ada some ideas atau ini mungkin satu hal tadi saya lupa ya. Apakah Anda memerlukan seorang partner atau co-founder? Saya sangat beruntung saya punya seorang partner dari permulaan yang banyak menutupi kelemahan-kelemahan saya. Jadi saya punya kekuatan, dia punya kekuatan, saya punya kelemahan, dia punya kelemahan, kita saling mengisi. Dan juga buat saya mungkin nggak bisa jadi solo entrepreneur ya, karena saya sangat suka, jadi ada co-founder saya, sehingga saya ada kesulitan, ada pikiran atau apa, saya selalu bisa sharing gitu. Untuk saya sulit membayangkan kalau saya sendiri saya nggak bisa sharing gitu. Tapi tentunya pilihan ini, tapi buat saya pengalaman bahwa mempunyai co-founder atau co-founders kadang-kadang 1, 2, 3 yang bagus dan bisa punya kekuatan dan masing-masing itu sangat berguna. Kemudian mungkin saya cepat aja ya, research ya adalah research Anda tahu sendirilah, tapi kalau Anda punya, yang saya lihat juga banyak teman-teman yang mungkin adik-adik saya, adik-adik yang muda-muda yang kadang-kadang datang ke saya untuk nasihat, itu ini yang sangat kurang gitu, riset ya. Jadi mereka punya ide tapi belum diriset, apa misalnya mau bikin ini ya, apa kemarin saya ada mau bikin sayur-sayuran hidroponik gitu ya. Tapi idenya of course bagus, orang mau lebih sehat, kualitasnya sayur lebih banyak, dan tapi ternyata dia masih sangat tidak tahu tentang detailnya. Jadi bagaimana sih membuat greenhouse itu gitu, pupuk apa saja yang mesti digunakan, kemudian konsumernya siapa saja ya yang mau ambil, apakah restoran, apakah supermarket, apakah pasar gitu ya. Kemudian price point-nya, harganya yang berapa yang dia bisa ini, sehingga bisa untung atau enggak. Kemudian dari misalnya tanah misalnya di puncak, untuk transportasi secara segar itu bagaimana supaya logistiknya. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu quite complicated gitu. Jadi persiapan adalah sangat menentukan suksesnya gitu. Dan do research yang sangat sebanyak-banyaknya, bacalah sebanyak-banyaknya, network sebanyak-banyaknya tentang di dunia yang Anda ingin masuki, ya kan? Interview minta waktu ke jadi persiapan itu sehingga tahu, wah market ini yang saya ingin masuki itu, ini kesempatannya, ini tantangannya, ini kompetisinya, ini regulasinya, government regulasinya, segala macam. Mungkin saya itu saja dulu ya. Jadi